Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap belajar pada hari ini kan? Nah, pada materi hari ini yaitu kita akan mengenal perangkat keras pada komputer. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu mengetahui perangkat keras atau hardware pada komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama Bapak Jumadi dari SMP Negeri 2 Awangpone. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu membedakan jenis-jenis perangkat keras pada komputer. Di antaranya seperti monitor yang akan dijelaskan nanti oleh Ibu Mawaddah. Kemudian ada juga keyboard yang akan dijelaskan oleh Bapak Burhanuddin. Kemudian ada juga mouse yang akan dijelaskan oleh Bapak Budi. Kemudian CPU yang akan dijelaskan oleh Ibu Rini. Nah, sebelum kita pelajari semua yang tadinya, yang pertama yang harus kita ketahui dulu itu apa sih sebenarnya itu perangkat keras. Nah, anak-anakku bisa melihat tampilan seperti ini ya. Anak-anakku bisa membacanya juga. Nah, pengertian perangkat keras pada komputer. Jadi, perangkat keras merupakan segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa juga diraba atau disentuh langsung. Ya, secara langsung ya. Nah, Oke, karena kita sudah tadi belajar tentang pengertian dari perangkat keras, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam dan fungsi perangkat keras, yaitu yang pertama adalah monitor. Nah, apa itu monitor? Apa itu fungsi dari monitor? Nah, monitor itu merupakan perangkat keras yang menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuang. Selain itu, fungsi dari monitor ini sebagai alat output dari memori komputer. Nah, anak-anakku yang hebat, selanjutnya perangkat keras yang lebih penting juga untuk pada komputer, yaitu keyboard. Keyboard ini melengket pada laptop atau biasanya kalau di komputer itu ada di depan monitor. Sedangkan fungsi daripada keyboard yaitu untuk memasukkan data atau biasa juga disebut menginput data, baik berupa huruf, angka, ataupun simbol. Keyboard itu bukan hanya satu jenis ya, jadi ada beberapa jenis keyboard. Di antaranya ada namanya keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, ada juga namanya keyboard alfabetik, kemudian ada keyboard numerik. Jadi keyboard ini apabila salah satu huruf yang tidak berfungsi, maka komputer tidak bisa atau laptop tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Baik anak-anakku sekalian, perangkat lunak yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mouse. Di mana mouse adalah salah satu perangkat keras masukan atau input penting yang harus ada ketika kita ingin mengoperasikan sebuah komputer. Mouse komputer adalah perangkat input yang berfungsi untuk mengontrol kursor dalam GUI atau yang ada dalam antarmuka pengguna grafis, seperti mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks, icon, file, dan folder di layar monitor Anda. Jadi, fungsi utama mouse adalah sebagai alat penunjuk atau point device, menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali kita ditemukan. Anakku sekalian, kita sudah kenal namanya mouse.
Nah, kira-kira siapa di sini yang sudah tahu yang menciptakan mouse? Jadi, pertama kali ditemukan mouse itu adalah Dougal Elber pada tahun 1963. Ya, pada umumnya mouse itu memiliki bentuk yang mirip seperti tikus. Nah, itulah sebabnya mengapa alat ini dikatakan mouse. Cukup dari saya ya. Anak-anakku sekalian, adapun perangkat keras selanjutnya yaitu adalah CPU. CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai unit pemroses sentral. CPU merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi atau memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor atau otak dari komputer. Sebagai otak dari komputer, maka CPU ini memiliki andil besar atau peran besar dalam pemrosesan komputer. Kemudian, bagaimana kinerja dari CPU ini? Salah satunya bergantung pada frekuensi yang dimiliki CPU tersebut. Makin tinggi frekuensi yang dimiliki, maka kinerjanya juga makin cepat dalam memproses atau mengolah data. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang perangkat keras pada komputer. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.